Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Bajili dengan NIM 21513183. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait tugas upgrading kewarganegaraan. Untuk di poin pertama yaitu saya memilih pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk isi haknya, hak warga negara, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti warga negara berhak untuk memiliki pekerjaan yang memberinya pendapatan cukup dan memenuhi kebutuhan dasar dan hidup secara martabat. Untuk kewajiban negaranya sendiri, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menjamin tersedianya kesempatan kerja serta kondisi penghidupan yang layak bagi seluruh warganya. Untuk poin kedua, membangun resiliensi bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan melalui polarisasi informasi. Polarisasi informasi di mana masyarakat cenderung hanya mempercayai dan terpapar pada pandangan yang selaras dengan mereka sendiri, telah menjadi ancaman serius bagi kohesi sosial dan demokrasi di Indonesia. Di era digital ini, algoritma media sosial dan ekosistem berita terfragmentasi memperkuat gelembung filter dan gaung ruang gema. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu saya mengangkat berita tentang kekerasan di Papua. Akhir tahun yang berjudul Kekerasan di Papua, akhir tahun kelam, awal tahun muram. Berita yang saya ambil bersumber dari FOA Indonesia yang diterbitkan pada 6 Januari 2024 dengan judul Kekerasan di Papua, akhir tahun kelam, awal tahun muram. Berita ini menyoroti serangkaian insiden kekerasan di Provinsi Papua pada penghujung 2023 dan awal 2024. Pemicunya beragam, mulai dari kerusuhan pasca pemakaman mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, yang melukai 14 orang, hingga konflik antar warga Papua dan transmigran di Wamena yang menewaskan 10 orang. Dipicu oleh desas-desus penculikan anak, berita ini juga menyinggung isu-isu struktural, kasus kekerasan yang belum terselesaikan, dan nasib pengungsi asli orang Papua atau yang bisa disingkatkan OAP. Dalam soal C ini terdapat 3 poin yang saya analisis. Di poin pertama yaitu kasus kekerasan dan gejolak di Papua ini sangat erat kaitannya dengan integrasi nasional. Secara spesifik ia menyentuh beberapa aspek kunci dari integrasi wilayah. Tuntutan separatisme atau kemerdekaan dari beberapa kelompok di Papua secara langsung mengancam keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok separatis adalah manifestasi nyata dari ancaman ini. Dan poin selanjutnya, beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya disintegrasi dalam kasus Papua ini meliputi faktor historis dan politik. Persoalan historis mengenai integrasi Papua ke dalam Indonesia masih menjadi perdebatan bagi sebagian kelompok. Selanjutnya di poin ketiga, sebagai seorang muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan ukhuwah persaudaraan, serta sebagai warga negara Indonesia yang berkomitmen pada keutuhan NKRI, berikut adalah beberapa alternatif yang sudah saya siapkan. Yang pertama pasti ada pendekatan agama sebagai muslim, edukasi nilai-nilai kedamaian dan keadilan dalam Islam. Peran utama tokoh agama dan lembaga pendidikan Islam di Papua serta seluruh Indonesia harus diintensifkan. Mereka dapat mengajar dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.